kasih telah mengklik video ini yang merupakan podcast dari Izinkan Aku Cerita. Dan tentunya kemarin bagi yang sudah mengikuti cerita episode pertama saya, cerita yang mungkin gak jelas saya harus bercerita apa. Dan terima kasih tentunya saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini. Dan hari ini di episode kedua Izinkan Aku Cerita, yakni menulis skripsi. Saya menulis skripsi ini 13 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010 gitu ya. Dimana menulis skripsi ini adalah menulis tugas akhir untuk mahasiswa jenjang pertama ya, jadi S1. Ada jenjang di atasnya lagi S2, ada jenjang di atasnya lagi S3 yang saat ini sedang saya proses juga. Saya juga sedang mengerjakan tugas akhir S3 disertasi ya. Dan hari ini tadi aku membimbing mahasiswa. Kebetulan di tahun ini aku membimbing 2 mahasiswa sebagai pembimbing pertama dan 3 mahasiswa sebagai pembimbing kedua, di mana kedua posisi saya ini berbeda tugasnya. Jadi kalau pembimbing pertama ini lebih ke arah isi dan konten ya, kalau yang kedua ini lebih ke tata bahasa. Dulu saya sangat merindukan ketika bimbingan skripsi ya, maksudnya merindukan itu dalam artian seperti ini. Aku berharap mendapatkan arahan, mendapatkan petunjuk-petunjuk atau bahkan wejangan-wejangan ketika apa yang aku tulis itu salah. Akan tetapi aku tidak mendapatkan itu ya, aku tidak mendapatkan itu. Dosen pembimbingku ini dosen pembimbing yang sangat sibuk kebetulan, dan ini sebuah anugerah atau apa ya tentunya. Ketika aku menulis, ketika aku ini tidak ada bimbingan, aku cenderung belajar sendiri, sehingga aku lebih banyak membaca, lebih banyak mencari tahu, diskusi dengan kakak tingkat yang sudah lulus ya, juga membaca skripsi kayak gitu. Ada kerinduan yang namanya bimbingan dengan teman satu angkatan itu. Mereka bercerita kalau diberi arahan, ada revisi ini, revisi itu. Aku tidak merasakan itu ya. Aku hanya bisa dihitung dengan jari pertemuanku dengan dosen pembimbing, kemudian langsung sidang proposal. Setelah sidang proposal aku kerjakan, bertemu di ACC dan sidang skripsi. Aku tidak merasakan yang namanya bimbingan seperti yang dirasakan oleh teman-teman. Nah, jadi aku ingin menebus hal itu, jangan sampai ketika aku membimbing skripsi ya, mahasiswaku merasakan seperti yang aku rasakan. Karena beberapa tahun silam ini aku melihat di media sosial itu sepertinya dilebih-lebihkan ya. Skripsi itu sesuatu yang berat, lebih baik daripada mengerjakan skripsi lebih baik menikah. Nah, sungguh ini analogi yang sangat timpang sebenarnya ketika aku memikirkannya. Menikah ini sebuah fase kehidupan yang harus ditempuh seorang manusia, di mana di dalamnya ada lika-liku yang membuat seorang anak manusia yang muda menjadi seseorang yang benar-benar matang di dalam fase kehidupannya. Nah, ini dibandingkan atau disandingkan dengan skripsi. Nah, tentunya ini kan sesuatu yang sangat jauh perbedaannya. Akan tetapi di media sosial bertebaran seperti itu, seolah-olah menikah itu indah. Jangan
dilihat indahnya saja ya, tapi pernak-perniknya. Nah, terlepas dari itu, aku memberikan pembimbingan kepada mahasiswa sedemikian intens dengan harapan mereka tidak merasakan apa yang aku rasakan dulu ya. Apakah ketika mahasiswa saat ini tuh merasakan yang lain, aku juga tidak tahu. Aku mengarahkan ini, kemudian berganti lagi topiknya, berganti judulnya, banyak yang harus dilakukan. Apakah mereka bahagia atau mengeluh sebenarnya? Atau mahasiswa saat ini itu akan merasa bahagia ketika mendapatkan pembimbingan seperti yang aku dapatkan dulu, tidak banyak revisi tapi langsung sidang proposal, kemudian sidang skripsi, gitu aja ya. Akan tetapi mungkin fasenya berbeda ya, fase semangat, spirit dalam membaca, spirit dalam menulis itu berbeda dengan aku yang dulu ya. Sehingga ini ada kekhawatiran ketika aku membiarkan mereka mengerjakan sendiri, apakah nanti hasilnya akan maksimal. Itu aku tidak yakin. Makanya aku juga perlu memahami seberapa dalam sih mereka memaknai proses kerja mandiri. Nah, skripsi ini merupakan proses kerja mandiri yang benar-benar untuk menguji tingkat akhir mereka sebagai seorang sarjana sebelum mendapatkan gelar ya. Jadi semacam itu. Nah, pertanyaanku, apakah kamu saat ini sedang mengerjakan skripsi bagi teman-teman yang sedang mendengarkan ini? Ya. Terus pendapatmu gimana? Apakah kamu lelah ketika mendapatkan begitu banyak revisi? Atau kamu suka ketika tidak direvisi kemudian langsung di ACC? Sebenarnya kamu lebih memilih yang mana? Ya, tentunya silakanlah cerita keluh kesahmu ketika menulis skripsi. Apa yang kamu harapkan dalam menulis skripsi? Proses yang seperti apa yang kamu inginkan? Ya. Kalau kamu merasakan bahwa menulis skripsi yang terus ada revisi ini adalah sebuah keberatan, sebuah sesuatu yang menjengkelkan, ingat, ketika kamu lulus nanti, kamu akan berhadapan pada sesuatu yang berulang-ulang dan sangat membosankan, sesuatu yang berulang-ulang dan itu menyakitkan. Itu akan kamu hadapi fenomena-fenomena di luar bangku kuliah, ketika kamu bekerja, ketika kamu berumah tangga, ketika kamu hidup di tengah-tengah masyarakat. Kamu akan merasakan ini. Ya, skripsi mungkin sebagai bentuk mini dari kehidupan di luar yang maha luas ya. Jadi tentunya bagaimana sih kamu merespon ini semua?